Gue yakin banyak dari lu semua yang mikir, bahkan penasaran, kenapa ada orang yang bisa memiliki kekayaan berlimpah-limpah, sementara sebagian lainnya tetap memiliki kehidupan yang pas-pasan atau bahkan miskin. Dan di video kali ini, gue akan sharing ke kalian tentang salah satu penelitian yang dilakukan oleh Thomas Carlyle, yang dimana hasil penelitiannya akan mengubah cara lo memandang kekayaan selama-lamanya. So before we get the point, let me explain to you siapa Thomas Carlyle. Thomas Carlyle ini adalah seorang penulis, peneliti, dan juga pakar keuangan pribadi asal Amerika Serikat. Yang dimana ia juga terkenal dari karya bukunya yang berjudul Rich Habit, Change Your Habit, Change Your Life. Dan tujuan utama daripada penelitiannya adalah jadi meneliti semua orang kaya, dari mulai kebiasaan hariannya, pola pikirnya, cara dia ngelola uang, dan lain-lain. Dan kemudian hasil daripada temuannya itu dibagikan ke khalayak umum. Agar apa? Agar bisa ditiru oleh orang lain yang ingin memiliki kesuksesan finansial. Dan gak cuma itu, penelitian kali ini juga melibatkan 233 orang kaya di Amerika yang memiliki kekayaan lebih dari 3,2 juta US dollar. Dia menghabiskan penelitian ini selama 5 tahun, dan ya, dia mengobservasi, dia mewawancarai, dia mencatat kebiasaan sehari-hari, pola pikir, pengeluaran, dan cara menghasilkan uang. Oh my god, 5 tahun. Dan gue jamin lo gak akan nyesel kalau tahu 4 cara ini. So, without further ado, let's get the point. So, kita mulai dari The Virtuoso Pet. Virtuoso ini adalah orang-orang yang benar-benar fokus pada spesifik skill tertentu. Dia tuh benar-benar asah kemampuannya sampai bisa menjadi one of the best di bidangnya. Terus asah, terus belajar sampai benar-benar menjadi ahli di bidang mereka. For example, like dokter spesialis, ilmuwan, pengacara top, atlet, dan ya masih banyak yang lainnya ya. Yang kedua, kita masuk ke The Company Climber. Di jalur ini tuh orang-orang kerja di perusahaan besar. Mereka tuh ya bekerja secara profesional, fokus sama kerjaannya, mendaki karirnya demi karirnya terus-menerus ya, sampai berada di puncak eksekutif. Biasanya mereka tuh butuh waktu 20-30 tahun untuk bisa di puncak tertinggi perusahaan mereka. Dan kalau udah di puncak eksekutif ini, gajinya nggak main. Oke, yang ketiga adalah The Saver Investor Bet. Di bagian ini tuh bisa dibilang bagian yang paling lambat tapi paling stabil. Karena apa? Karena orang-orang di bagian ini tuh fokusnya udah hemat. Mereka tuh mikirnya cuma nabung, investasi ya, gitu. Meskipun pemasukan yang mereka banyak, mereka tetap meminimalisir pengeluaran mereka agar bisa investasi dan menabung tentunya. Ya, meskipun kebanyakan dari mereka bekerja jadi karyawan biasa, tapi mereka bisa menjadi kaya secara perlahan karena compound interest. And the last but not least, The Dreamer Pet. Mungkin gue bisa bilang, dari keempat cara ini, The Dreamer Pet ini adalah cara yang memiliki resiko paling tinggi, tapi memiliki hasil yang besar. Karena dreamer ini adalah orang-orang yang benar-benar punya keyakinan kuat akan mimpi-mimpinya. Mereka bangun bisnis, mereka ciptain produk, mereka buat film, nulis buku, ya, ngejar karir kreatif yang mereka suka, mereka cintai gitu. Ya, sampai mereka ini bisa dibilang yang paling hustle harder, yang paling kerja keras. Karena hampir 60-80 jam per minggu mereka kerjain semuanya. Dan ya, jaminannya kalau berhasil bisa jadi miliarder ya pastinya. So guys, itu dia 4 hal yang gue rasa mungkin diantara kita ada pada salah satu diantaranya. And the last thing yang mau gue sampaikan ke kalian adalah penelitian Thomas Carlyle ini nunjukin ke kita
Bahwa apa? Bahwa menjadi kaya itu bukan soal keberuntungan, tapi tentang bagaimana kita bisa memiliki pola pikir yang baik, bagaimana kita bisa memiliki kebiasaan yang konsisten selama bertahun-tahun. And that's the point, guys. So, I'm really appreciate it. Kalau kalian mau like, comment, share, and subscribe channel gue Eliasa. See you in the next video. Bye-bye.